Ini rumahnya ini. Ini rumah yang minta dibersihin itu ini ya. Iya betul, sini sini sini. Sini kemarin. Oh iya betul. Rumahnya ini. Jadi sahabat, ini rumahnya itu ada gangguan, katanya gangguan dari preman-preman, gangguan dari sihir, gangguan dari santet. Nah makanya kita membersihkan, kita mau telusuri betul atau tidaknya ini tempat diganggu. Karena menurut pengaduan menurut pengaduan yang punya rumah, ini rumahnya itu banyak sekali hal-hal yang di luar nalar. Kenapa? Preman banyak, yang ganggu banyak, santet banyak, jin banyak. Astagfirullah. Tapi kita sebelum masuk, Bismillah dulu ya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi apa-apa. Dan saya dengar di sini juga informasinya ada preman-preman yang menguasai rumah ini. Ini garam asma buat mengusir hal-hal yang tidak kita inginkan dari tubuh kita, dari rumah kita, dari tempat kita. Makanya ini buat menetralisir tempat biar aman, biar tidak panas, biar adem, biar tidak ada jinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, lihat mana kualitas. Wah, lihat. Nah, bismillah. Nanti kita masuk. Tapi sebelum kita masuk, ini sudah ada suaranya aman ya. Nah, sini. Sahabat dimanapun berada, support terus channel ini, support terus. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen, jangan lupa di share. Ini tuh para sahabat dimanapun berada, saya bawa kulit kijang ini untuk apa? Untuk melindungi diri. Dari apa? Dari hal-hal yang tidak kita inginkan, dari hal-hal yang tidak kita rencanakan. Contoh, macam ini kan rumah. Rumah ini punya salah satu ibu-ibu yang tidak punya suami, yang keluarganya anaknya ada 4. Ini diganggu sama preman, mau dikuasai tanahnya. Nah, saya datang ke sini mau membereskan. Dengan apa? Dengan kulit kijang ini. Kita batasi rumahnya dengan kulit kijang ini, biar tidak ada hal-hal yang jahat di rumah ini, biar mereka ini tidak di sini. Dan di sini sahabat, ini madu yang dimana sering saya bawa. Madu ini buat apa? Khasiatnya sangat luar biasa. Siapapun yang meminum madu ini pasti akan pulih, bugar, sehat. Kenapa? Karena ini madu asli, dan ini madu bisa mengembalikan saraf yang lemah dan tidak berfungsi. Apalagi sudah didoakan, sudah diruqyah, bisa mengobati non medis, santet, teluh, gendam, guna-guna sihir dan yang lainnya. Saya minum madu ini setiap hari karena saya bugar. Jadi cocok untuk orang tua yang sudah terlanjut usia, anak muda, anak kecil juga bisa. Tapi ingat, jangan disamakan takaran anak kecil sama orang dewasa. Anak kecil ini cukup dioleskan saja, contoh bayi dioleskan ke bibirnya. Itu akan nanti kalau sudah dewasa cerdas, pintar, dan sehat meminum madu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Astagfirullah, ada orang sini. Assalamualaikum. Apa Bang? Abang ini siapa pada di sini? Saya perintah seseorang Bang. Perintah seseorang? Iya. Ini kan rumahnya punya orang, bukan bukan punya abang ini. Iya, bukan punya saya. Saya kan perintah sama yang punya rumah ini harus membersihkan iblis di sini. Bohong kamu ini, pasti kamu yang ganggu. Ini barang-barangnya kemana? Hah? Iya, lu apa nggak lihat-lihat barang di mana sih? Ini barang-barangnya kemana? Yang lain? Waduh, berantakan ini. Etalasenya semuanya hancur. Astagfirullahaladzim. Hah? Lah, kamu ngapain di sini? Ya Allah, itu laci berangkasnya dibobol sama kamu. Hah? Apa urusannya sama Bang? Itu dibobol sama kamu. Terserah gua mau ngapain juga. Hah? Kamu lagi apa di sini saya tanya? Hah? Saya sedang menunggu rumah di sini. Nunggu, tidak ada yang diperintah nunggu di sini, bos. Maling kamu, maling. Maling kamu. Buktinya mana? Ya buktinya kamu di sini di rumah orang, tempat orang. Ulang aja malu ibu gua. Loh, atuh kamu ngapain di sini saya tanya? Siapa masuk ke sini? Saya disuruh yang punya rumah, disuruh membereskan di sini. Katanya banyak gangguan. Emang lu bisa? Astagfirullah, Bang. Kau tidak akan bisa mengusir setan, bisa. Ini bukan orang ini. bukan setan yang ada di sini, justru setan preman ini. Saya tahu ini. Lu jangan dari mata gua lo, ha? Nah, terus gimana? Udah bilang setan lo. Duduk kamu.
Duduk. Wah, dia ketemu batang lo. Saya tanya, kamu lagi apa di sini? Hah? Terserah gua mau apa juga. Bukan urusan lo. Ini rumah orang. Bodoh amat. Sopanya mana? TV-nya mana? AC-nya mana? Peralatan perabotan yang lainnya mana? Nih, dia ambil teman saya di jalan. Berangkas itu isi uang kemana? Lu dibawa sama teman saya. Berarti ini kelakuan-kelakuan kamu orang di sini. Lu ikut campur apa? Saya ikut campur karena diminta tolong oleh orang. Paham kamu ya? Dan di Paham. sini saya disuruh membersihkan dari preman-preman dan sihir santet dan telur guna-guna dan yang lainnya. Udah kayak lu bisa apa lo? Saya nggak bisa apa-apa, tapi insya Allah ini bersih dari sini. Buktinya Jangan so pinter lo. bukan so pintar. Saya masuk ke sini, orang yang punya rumah bilang nggak ada siapa-siapa, tapi ternyata ada preman di sini. Emang iya kenapa? Apa Terus- urusannya sama? Mana barang-barangnya mana? Udah dibawa sama teman saya. Terus itu kenapa dibawa saya tanya? Hah? Itu kenapa? Itu berangkat. Hah? Itu, hati-hati kamu tuh. Itu apa? Itu bekas saya tuh. Bekas kamu ini? Iya. Ini lihat. Ya Allah, santai aja. Kamu ini. Nih, ini dikunci. Orangnya kesini kan? Gua jebol. Ini dihancurkan. Kenapa kamu dihancurkan? Hah? Kamu ini Ngumpet-ngumpet di dalam. nggak punya pikiran kamu ya? Saya gua jebolin pintunya. Terus ini mana barang-barang yang lainnya? Itu diambil. Ini. Gua habis semuanya yang barang-barang ada di sini. Kamu harus tanggung jawab. Ini gua pecahin nih. Kamu harus tanggung jawab. Bodoh amat. Apa urusan lu? Hei, Hah? kamu nggak boleh lari dari tanggung jawab. Kamu harus tanggung jawab. Dikira gua takut sama omongan katakan lo? Hah? Lobang, pantas saja orang yang punya rumah ini ninggalin rumah karena gangguan. Ternyata kamu juga nih yang Iya, ganggu. gua yang gangguin di sini. Apa sih motif kamu? Saya tanya. Apa motif kamu? Ha? Hanya gua ingin uang aja gua. Pengen gua apa? Pengen rumahnya juga? Dengar-dengar orang sini kan banyak duitnya, orang kaya di sini. Makanya Astagfirullah. gua penasaran, gua rampok semuanya di sini. Gua kosong, gua angkut barang-barang di sini. Apalagi duit di dalam berangkas tuh, gua ambil semuanya. Saya tahu ini kenapa orang rumah ini takut. Ternyata kamu yang ganggu ini. apa lu? Kamu ini. Lu, Panggil teman kamu mana? ngapain ini teman gua? Cukup gua sendiri di sini. Coba kamu sendiri. Ini harus dikembalikan sama yang punya. Ini sampai nggak ada, sampai ludes. Gua mau dikembalikan ke orang. Hah? Oh, berarti kamu bertanggung jawab di sini. Gua tidak mau, gua habis itu. Barang-barangnya di mobil. Apa lu? Dikemanakan? Saya tidak akan kasih tahu kan lu. Dikemanakan saya tanya? Tolong, Hah? emang gua percaya sama lu. Kalau kamu ini tidak mau tanggung jawab, berarti kamu saya hajar di sini ya. Apa yang saya jago, Bang? Saya bakar kamu di sini Gua ya. yang paling jago di sini, Bang. Kamu apa yang jago? Orang-orang di sini pada takut sama gua, Bang. Orang-orang takut. apalagi kayak model lu. Pantas orang-orang tidak ada yang berani nih buat bersihin. Bocah-bocah. Woi, maksudnya apa kamu orang ini? Kurang ajar. Loh, kamu tuh abang nggak tahu diri, rumah orang kamu tempat, di rumah orang kamu garap di Ini sini. urusan gua, Bang. Apa kalau jangan ikut campur urusan gua? Jadi urusanku sekarang, Bos. Sama juga nantang sama gua turun caranya. Loh, kalau memang sampai ngerasa tantang, saya tantang juga. Kenapa? Ini kamu rusak semua Lu bang. percaya dari siapa lu? Loh, kamu di sini apa? Lu ajar lu. Terserah gua mau ngapain juga. Siapa di sini? Kerja Yang lainnya? sama gua. Teman kamu juga? Mana teman kamunya? Suruh punya di sini. Ngapain itu? Biar kamu jawab ini. Cukup saya juga di sini. Jagoan kamu di sini. Kamu jagoan di sini. Hah? Udah salah kamu malah ngeyel. Apa kamu nih? Gak usah ngeyel kamu di sini. Lu yang ngeyel sebenarnya. Kamu yang ngeyel di sini. Kira gua takut. Lah kamu pikir saya takut juga sama kamu? Aja gua pukul Apa apa sini lu? Saya nggak mau tahu. Pokoknya kamu orang ini harus bertanggung jawab dengan perbuatan kamu orang ini. Enak aja gua yang tanggung jawab. Dikira gua mau? Hah? Gua nggak bakal mau, Bang. Lah kalau kamu ini nggak mau disuruh kamu. Gua udah nekat, udah niat gua mau habisin gambar sini. Gua udah nekat. Motif kamu ini menguntungkan diri kamu tapi merugikan orang lain Lu sampai datang ke sini percuma, Bang. percuma apa? Tanggung gua, Bang. Loh, Gua tanggung lawan lu, Bang. Hah? jadi kamu orang ini yang melakukan kalau orang kesini dibonyokin sama kamu? Kamu orangnya? Iya, Ini, orangnya. Kak jagoan, ha? Gua dari dulu, Bang. Jagoan. Gua gini-gini banyak guru, Bang. Guru saya ada 20 orang, Bang. Gak peduli guru kamu 20, 200 orang gak peduli. Tentang gua, Bang. Apa lagi? Lu orang kecil yang berani lawan preman. Duduk santai di sini ternyata lagi tunggu teman ya. Ini ya Allah sisa ini aja. Ini juga mau dibawa sama kamu. Orangnya lagi sholat, Bang. Gua pukul berat. Ini bekas. Astagfirullahaladzim kamu. Pokoknya Gua kamu nggak harus. mau kalau ada Kamu ikut sama saya bertanggung jawab. Kan? macam. Hah? Loh kamu ikut biar orang rumahnya tahu kamu yang ambil ini semua. Kira gua mau dijak sama lu? Ya harus mau, kamu harus bertanggung jawab di sini. Enak aja gua mau ikut sama lu. Kira gua mau? Ikut sama saya. Lebih baik mampus gua di sini. Kamu nggak ikut sama saya? Hah? Ngapain ikut? Kalau kamu nggak mau ikut sama saya paksa saya seret kamu di sini ya. Ah, Bang jangan serang-serang gua, Bang.
Abang dikira jago. Hah? Abang dikira jago? Abang, saya bukan jago. Abang Yang dikira jago. apa-apanya bang? Dibandingkan gua bang. Hah? Loh, kamu apa? Tahu ini orang berat kemarin lo. Oh, apa maksudnya ini? Kamu ngetes saya di sini, ha? Iya. Mau ngetes saya? Berdua sama saya kamu. Habis tadi sama saya kamu di sini. Saya kamu ikut sama saya ikut. Apa lo? Ikut. Wih, apa? Belum aja. Bentak-bentak gua berani. Lah kamu ikut ayo. Gua tidak takut sama abang. Ngapain gua keluar? Cukup di sini aja bang. Kamu? Gua berat sama gua bang. Loh, saya nggak mau berantem sama kamu di sini ya. Kalau kamu nggak mau ikut, berantem urusannya. Kamu ini nggak mau ikut sama sekali. Kamu bertanggung jawab. Ya, nggak mau. Nggak mau apa maksudnya? Nggak mau. Hah? Nggak mau apa maksudnya? Maksudnya nggak mau apa? Nggak mau tanggung jawab. Bang, ini kasihan. Ini rumah yang tadinya penuh barang-barangnya sampai habis. Gara-gara kamu lihat. Itu Abang jangan ngomong barang-barang kamu. ludes. Iya, Kasurnya. gua habis maju gua kurang. Hah? Mana kasurnya? Ini Itu bukan urusan lu, urusan gua ngapain aja. semua hilang, nggak ada semua. Kemana itu, ha? Ini hancur, semua hancur. Lihatin lu. Gua pukul Terus kamu mau apa sekarang katanya? Ha? Mau apa? Bang, Ya, terserah gua mau apa juga. Dikira gua takut sama lu. kamu ikut sama saya. Hei, hei. Apa? Mau kemana gua? Mau kemana? Saya bawa kamu ini ke tempat yang punya rumahnya. Nggak mau. Nggak mau. Ngapain kita bawa gua ke tempat yang punya rumah? Oh, Itu kamu mah nggak mau. urusan saya bang. Oh, kamu nggak mau. Abang harus campur urusan gua bang. Berarti kamu harus saya paksa kalau Abang begini. jangan sejago orang tangan gua bang. Orang-orang di sini pada takut sama gua bang. Kalau saya nggak Orang takut, kabur di sini bang. kalau saya nggak takut gimana? Nggak takut sama gua? Nggak takut, saya. Terpaksa gua pukulin lo. Mampus di sini. Oh, baik kalau begitu. Ini apa ini ya? Baik kalau begitu. Bukan urusan kamu, itu urusan saya. Kalau begitu kamu yang sama urusan sama saya. Lu Berantem sama saya. pinter lo seorang mampu bisa. Iya mampu aku hadapi kamu orang di sini. Apa? Maling kamu, preman setan kamu ini. Lu yang setan ikut campur urusan gua aja lo. Bangsat kamu. Lu kalau ini bang gua terus ini gua kayak gini. Maksudnya apa? Wah. Aku suruh ikuti kau. Iya. Ikuti apa? Hah? Ya biasa lah, rapok apa malak kau orang di jalanan. Astagfirullah ya. Lu jangan mata-matain orang, cara main orang. Gua nggak suka bang kalau cara begitu bang. Yang kau lakukan itu salah, bos. Paham? Kata siapa salah bang? Kata saya. Terserah gua bang mau salah mau enggak itu memiliki saya bang, hak saya bang. Orang Abang ini. yang campur, gua jejak. Setan kamu kalau begitu. Lu bela-belain orang lain lu. Kamu harus ikut sama saya. Daripada gua ikut pukul. Oh, berarti harus dipaksa. Paksa gimana gua Oh, mau? iya. Gua Bangsat. jagoan bang. Hajar nanti kau ya. Udah gua perasaan nggak sakit bang. Gua banyak ilmu nih. Lihat. Apa itu maksudnya? Kuat. Wah kuat bang. Udah kebal kamu. Bang, gua punya guru bang. 20 guru saya bang. Saya mau tahu kalau kamu dikeprek sama kulit kijang ini Buat gimana? apa di sana di sini wah puluhan tahun bang, memperbanyak ilmu gua bang. Hah? Kamu nggak tahu ini apa yang saya bawa? Apalagi kayak mau digituan, kayak apa itu kayak tadi? Panas. Aduh. Awas nih berani-berani ilmu gua. Iya. Aku berani pukul kau sini. Itu, ha? Sini aku berani pukul kau. Jago lu, ha? Iya, aku sok jago ini. Sana ilmu gua nih. Sok jago sama preman yang sok jago. Gua. Enak. Baru kepret aja sama kulit kijang aja kamu udah mampus ini. Panas sama badan saya. Ha? Mana yang sok jago? Ini yang sok hebat. Orang ngangkang sama saya ternyata lu punya sama gitu. Ini yang sok kebal di sini, yang sok jago, sok hebat. Tahu apa itu namanya? Ha? Kamu nggak tahu saya bawa apa ini kulit kijang saya bawa. Bodoh amat. Nah, buat lunturin ini kamu orang. Percaya itu percaya itu. Kamu yang suka ganggu rumah ini ternyata kamu di sini Bodoh setan. amat mau cek aja dia. Bang, kamu dia mau cek angin ke dia. Bodoh Enggak amat. aja. Maju. Belum masuk. Set, lupuh, pulang. Apa? Nggak bisa bangun kamu? Hah? Mana teman-teman kamu? Mana teman-teman kamu? Ada bang. Percuma kamu mau bangun nggak bisa bangun kamu, ha? Apa? Apa? Apa lagi? Mampus kamu orang ya. Kamu sendiri yang mau begini. Mana? Jangan pukul bang. Apa? Ini udah sakit bang. Berapa orang kamu gasak ini rumah? Ada
20 orang teman saya bang. Berapa orang? 20 orang bang. Hah? 20 orang bang. 20 orang. Bener bang. Bang. Jangan bohong sama saya. Bener bang 20 bang. Saya dengarkan informasi dari yang punya rumah katanya lebih. 20 bener bang. Berapa? Bang. Berapa? Bang. Jangan sampai nanti Pak. Itu tangan kaki kamu sudah patah satu. Jangan sampai. Jangan bang. Ini. Bang. Tangan kamu sini diam. Sahabat. Bang. Masa patahkan jangan. Kira bang. Patahkan jangan ini. Bang. Iya. Jangan bang. Kan kamu sendiri. Bang. Saya hancurin ini. Bang saya nggak patah karena saya nggak punya. Patahnya jangan ini sahabat. Bang jangan bang. Karena kamu ini biar kapok kamu. Gimana bang? Terpaksa gue kepepet bang. Terpaksa. Sebenarnya gue banyak utang bang. Banyak utang. Iya. Kau banyak utang. Iya. Tapi kau nyolong di rumah orang. Gimana lagi bang? Biar cepat kebayar. Kan yang rugi orang lain. Yang rugi orang lain kan. Terus mana teman-teman kamu? Tulus bang. Hah? Apa bang? Teman kamu mana yang lainnya? Kesana bang. Sono. Bawa barang-barang bang. Di mana aja? Katakan. Barangnya ditaruh di mana? Nggak tahu bang teman saya kemana. Bohong. Bener bang. Bohong. Cepat. Cepat di mana? Di mana? Iya, bang. Di mana? Temen saya yang bawa bang. Maling depan rumah orang. Naikin aja ke mobil bang. Naikin. Iya, ini barang. Berapa orang? Bener bang. Berapa orang? Berapa yang maling di sini ha? 20 bang. 20 orang. Ya. Mau dijual kemana barangnya? Hah? Mau dibawa kemana? Yang tahu bang temen gue baru bang. Kamu jangan bohong sama saya, nanti saya kepret kijang kamu ya. Panas kamu ini. Iya makanya kamu ngomong sama saya. Mau enggak? Saya masukin dalam mulut kamu nanti ini ya. Iya ngomong aja. Ya makanya bicara sama saya. Yang sama. Nah, kalau sama-sama orang, kamu jangan merugikan orang di sini. Biasa aja bang. Saya dengar tanya sama kamu ya. Disuruh siapa kamu ini merusak rumah ini dan mengangkut barang-barang yang ada di rumah ini? Suruh siapa? Disuruh bos saya. Disuruh bos kamu. Iya. Iya bang. Ngomong. Jangan bang. Ngomong. Jangan dipukul lagi gua bang. Duduk kamu. Bang. Duduk. Aduh bang. Duduk kamu. Hei. Kalau kamu mau usaha itu usaha. Kalau mau punya uang itu usaha. Jangan kamu orang mau punya duit tapi nyolong di rumah orang. Saya kepepet bang, beneran bang. Utang saya gede bang. Utang kamu berapa? Hah? 30 juta bang. Ya 30 juta gara-gara apa kamu? Gara-gara judi kamu ya? Iya bang. Iya. Serot bang. Gara-gara judi kamu? Iya. Setan kamu ini main-main judi. Sudah miskin main-main judi kamu. Iya, Tahu nggak judi itu nggak membuat kamu kaya? Benar sih bang. Hah? Judi itu buat belangsak kamu aja. Iya, bang, yang ada mulai habis bang. Ya udah, kenapa kamu teruskan sampai berhutang begitu? Gua lupa bang. Kamu lupa kalau sudah ada begini kamu baru ingat kamu ya? Baru kerasa kan bang. Baru kerasa kamu sekarang, ha? Hah? Baru kerasa kamu? Iya bang. Ini parah ini bang. Hei, dengar. Tempat usaha itu banyak, kerjaan itu banyak. Kenapa harus cari jalan pintas? Itu lambat bang kalau cepet. Lambat gimana maksud kamu, ha? Bang, ya bang. Apa? Murah ya semua. Terus di sini hilang-hilang terus kamu harus tanggung jawab ini. Gimana lagi bang? Udah Gimana lagi? terlanjur ini bang. Gak ada, kamu harus tanggung jawab. Gimana? Ya, bang, lagi bang. Ini gua kasih saran bang ya. Abang diem aja. Ntar gua kasih duit bang. Wah, mau nyogok dia. Mau nyogok saya kamu? Iya bang. Kamu nyogok saya? Bang. Hah? Kamu nyogok saya? Bang. Kamu nyogok saya? Jangan pakai itu bang. Kamu nyogok saya? Bang. Aduh bang. Kamu, saya bolongin dada kamu ini. Jangan, Bang. Kamu nggak lihat ini apa tangan saya nih? Saya bolong. Iya. Baru. Saya bolongin dada kamu. Ha? Ayo, ayo. Apa? Bang. Makasih bang. Hmm. Saya mau lebat aja bang, lebat bang. Iya, betul. berarti. Ini lebat bang. Nah, dengar, kalau kamu mau tobat, katakan siapa saja yang datang di sini. Siapa saja yang bawa barang-barang di sini. Temen saya bang. Iya, tapi tunjukkan nanti. Ya pasti gua kasih tahu lah. Dengar ya. Iya bang. Tapi tetap dimanapun kamu itu harus bertanggung jawab dengan perbuatan kamu, karena sudah merusak fasilitas yang punya ibu ini, merusak pakaian barang-barang di sini, mengambil barang-barang di sini. Kamu harus bertanggung jawab. Ya, Bang. Saya nggak mau kamu ini bertanggung jawab. Saya sama jawab bang. Ya, Bener bang, saya mau jawab. kamu sama kru saya dulu sana. Sana cepat, Bang. cepat. Saya hantam nanti. Sini kawan. Astagfirullah, habis ini semua. Tapi insya Allah. Nah inilah. Ini yang dinamakan kita bersihkan itu. Ternyata preman-preman ini yang membuat rumah ini
gangguan. Kenapa disebut gangguan? Karena mereka ini sengaja biar ininya dikosongkan, biar rumahnya tidak ditempati, ditinggali, akhirnya mereka mengambil barang-barangnya. Dan orang itu kenapa dia begitu? Dikarenakan habis kalah main judi. Nah, sahabat dimanapun berada, ingat baik-baik ya. Tidak ada itu judi yang membuat kita kaya, tidak ada. Lebih baik tinggalkan itu judi. Lebih baik kita usaha kecil-kecilan. Nah, sekarang itu sangat mudah usaha kecil-kecilan. Gini, saya kasih cara. Jadi untuk para sahabat dimanapun berada, ini kan saya bawa kulit kijang. Ini cara kita dapatkan uang dari usaha kecil, ya. Dapatkan uang dari usaha kecil. Sahabat buka usaha apapun itu, termasuk kelontong, nasi uduk, mau misalkan bakso, mie ayam, terus apalagi usaha apapun itu sahabat, gimana ya? Tergantung budget sahabat masing-masing. Saya anjurkan sahabat pakai kulit kijang. Ini kulit kijang ini sangat bagus untuk usaha yang kecil-kecilan. Kenapa? Karena bisa membuat penglaris usaha kita. Dan ini pun bisa menjaga tempat kita dari sihir, santet, gendam, guna-guna, dan yang lainnya. Kenapa bisa? Ya karena ini luar biasa kulit kijang ini. Yang dimana kulit kijang ini itu sudah di asma, sudah derajat, bisa mengobati non medis termasuk santet, lalu gendam, guna-guna. Apalagi buat usaha. Akan laris, akan ramai yang beli, akan ramai yang datang ke toko kita, apapun tokonya itu. Tapi yang jelas harus dipergunakan dengan yang baik. Karena kulit kijang ini juga bagus juga untuk sahabat yang karyawan. Contoh, yang kerja, yang merantau. Kalau misalkan sahabat masih karyawan memegang kulit kijang ini, sahabat bisa naik pangkat. Karena apa? Bisa percaya diri. Yang penting kita yakin kepada Allah, jangan yakin kepada bendanya. Nah, bisa sahabat naik pangkat, bisa sahabat jadi bos. Karena karismanya setelah megang kulit kijang ini sangat luar biasa sahabat. Ini sangat luar biasa. Untuk sahabat mendapatkannya sangat mudah sekali sahabat. Tinggal sahabat buka Shopee, ketik di pencarian Shopee, tinggal tulis saja Kim Mercon Al Hikmah. Atau ini, daripada minum-minuman kayak preman tadi, daripada mabuk-mabukan kayak preman tadi kan beralasan kata dia biar segar, biar bugar. Ini adalah madu ruqyah. Yang dimana madu ruqyah ini bisa menyegarkan tubuh kita dari hal apapun, termasuk habis kerja, habis kita beraktivitas tinggi, habis kita kecapean, keluar keringat, keluar tenaga. Meminum madu ini akan mengembalikan, memulihkan tenaga kita yang lemah dan yang lemas. Atau mengembalikan saraf-saraf. Gimana caranya ini madu bisa mengembalikan saraf yang, karena ini adalah madu ruqyah. Apalagi ini madu murni. Di sisi lain, madu ini itu bisa menghilangkan penyakit non medis, santet, teluk, gendam, guna-guna, dan yang lainnya. Cocok sekali ini untuk orang tua, untuk orang dewasa, untuk anak muda, ataupun anak kecil. Tapi takaran anak kecil itu sangat sederhana saja. Cukup oleskan di bibir untuk bayi, udah. Tapi kalau orang dewasa boleh dicampurkan di air, di kopi, di teh, tergantung selera masing-masing. Ini madu ruqyah bisa mengobati segala penyakit, bisa memulihkan tenaga dari hal apapun. Atau sahabat semua, mau garam asma ini, cukup sahabat pesan garam asma ini bisa membuat sahabat semua ini auranya cerah. Gimana bisa cerah? Sahabat gunakan garam asma ini, taburkan ke air, cukup 1 sendok ataupun sedikit saja taburkan di air, aduk airnya, lalu mandikan ke dalam tubuh. Itu tubuh kita akan, auranya akan terpancar, akan keluar, dan aura hitamnya akan hilang dari tubuh kita sesudah kita memakai garam asma ini. Karena garam asma ini itu sudah didoakan dan bisa menghilangkan aura negatif dalam tubuh kita, termasuk aura hitam. Ini kebanyakan orang yang belum dapat jodoh dikarenakan auranya hitam. Nah, tetapi sesudah menggunakan garam asma, auranya akan cerah lagi. Nah, cara pemasangannya sahabat, tinggal sahabat buka Shopee, ketik di pencarian Shopee, tinggal tulis saja Kim Mercon Al Hikmah. Nanti ada semua dari kulit kijang, sapu tangan asma, garam asma, daun bidara, daun kelor, dan yang lainnya. Atau sahabat ingin konsultasi ke tempat Kim Mercon, ingin silaturahmi, silakan sahabat simpan nomornya di 0812 1468 4098. Itu yang pertama. Dan yang kedua 0857 77111171. Selain itu palsu. Ingat, ketika kita ingin maju, ketika kita ingin sukses, hindari itu namanya judi. Karena sekarang kan sedang zaman digital. Jangan sampai terjerumus oleh zaman digital ini. Karena kebanyakan ada judol. Jangan ikuti ya, jangan bermain judul ya, karena itu bahaya buat masa depan kita. Dan jangan merusak tubuh kita dengan miras. Lebih baik meminum madu ini karena ini sangat bagus untuk kesehatan dan tubuh dan membugarkan tubuh kita dari hal apapun itu. Baik, nanti kita lihat lagi di akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.